Ratu Meta dibuat kesal. Proses perceraian dengan Yogi Rinaldi tak kunjung rampung. Ditambah kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga juga tak menunjukkan progres nyata. Hingga membuat Ratu Meta meradang. Siang kemarin Ratu Meta mendatangi Polres Metro Jakarta Timur didampingi kuasa hukumnya untuk melengkapi bukti-bukti terkait pengaduan KDRT dirinya yang dilakukan sang suami. Biarin deh, mungkin dia masih pengen bebas dulu kali. Cuman kalau saya sih agak capek sekarang aja capek banget tadi BAP aja lumayan loh saya sendiri Pak. Ya. Bayang saya sendiri aja udah lumayan, belum lagi tadi BAP sama mbaknya juga sama gitu loh. Agak lelah juga, cuman ya sudahlah kita ikutin aja aturan dari pihak polisian seperti apa karena ini permintaan langsung dari kejaksaan. Tadi juga saya sudah bawa satu saksi yang baru ART yang sebelumnya. Nah sebetulnya saksi sih masih banyak, cuman ya sudah saya karena katanya cukup satu ya satu aja dulu gitu. Harapan saya sih segera P21 ya, dan untuk siap untuk dipersidangkan. Kami juga tidak tinggal diam. Setelah hal tersebut, kami juga ya inilah mengumpulkan bukti-bukti baru, dan dari jaksa juga telah meminta untuk pemeriksaan saksi-saksi untuk memperkuat laporan kami seperti itu. Ratu Meta tak rela Yogi yang nyata-nyata menganiaya dirinya masih melenggang bebas. Tentu saja dengan tambahan bukti-bukti serta saksi, Ratu Meta berharap jika Yogi sesegera mungkin ditahan. Benarkah jika Yogi ditahan dan persidangan digelar, Ratu Meta merasa sedikit lega? Lantas bagaimana dengan nasib nafkah anak jika Yogi dipenjara? Benarkah Ratu Meta lebih senang jika Yogi dipenjara ketimbang harus memberi nafkah anak? Ya iyalah, masih kayaknya tuh ini lama banget ya. Belum kenapa saya bilang iyalah. Karena ya dia aja nggak ada tanggung jawab gitu loh sama anak, nggak ada mikirin anak, nggak ada yang eh apa namanya perhatian, kasih sayang, blas gitu aja, gitu. Wajar jika Ratu Meta berharap jika Yogi dipenjara, lantaran uang nafkah untuk 2 orang anak 5 juta per bulan saja masih tak terima dan memilih untuk banding. Keberatannya adalah mereka kenapa kok bisa nafkah idah dikabulkan, dan keberatan memberikan anaknya sendiri loh 5 juta rupiah untuk 2 orang anak. Lalu nafkah idah senilai 9 juta. Menurut saya hal itu kan sebenarnya sangat wajar ya, apalagi ada 2 orang anak. Sebenarnya kami juga tidak puas terhadap putusannya yang hanya menerbitkan putusan 5 juta per bulan untuk anak-anak. Di sini kan ada 2 anak yang masih balita, yang perlu selain kasih sayang juga perlu pendidikan. Bella Bonita pamer model rambut baru. Kelihatannya sepele. Mungkin bosan dengan model lamanya. Ingin penyegaran, ingin penampilan berbeda. Namun sialnya, warganet langsung riuh. Kok bisa? Soalnya model yang dipilihnya persis dengan model rambut kebanggaan Happy Asmara. Ini hanya kebetulan? Apa disengaja ya? Penggemar Happy Asmara terpancing, menilai Bella Bonita sengaja ingin saingi Happy. Langkah Bella pun dituding memancing api seteru, membuka luka masa lalu. Kita semua tahu, sebelum jadi suami Bella Bonita, Denny Caknan nyaris menikah dengan Happy Asmara. Aku konsisten berponi karena menurut aku poni itu adalah ciri khas aku gitu dari dulu. Kan sempat kalau panjang dan poni aku tuh kayak 3 hari sekali dia harus ngekat terus gitu, ngepotong karena dia panjangnya tuh cepet banget rambut aku gitu. Iya, jadi kalau suami alhamdulillah beliau selalu mengatakan aku cantik apapun dandanannya begitu. Untung Happy tidak terpancing dan langsung pamerkan besar cinta suami padanya. Tetapi rambut baru Bella Bonita sudah terlanjur juga menuai pro kontra. Netizen pencinta Happy Asmara nggak terima. Istri Denny Caknan ini ngekor model rambut idolanya. Sementara pecinta Bella Bonita mengklaim idolanya lebih oke dibanding Happy Asmara. Bener kan? Jadi panas lagi. Fokusnya karena nyanyi, kita fokus jadi musisi, jadi biar lebih enak membuat lagu di rumah juga. Fokus konser dan bernyanyi di rumah.
ayo kita berkarya yuk apa. Alhamdulillah ya Allah, aku masih dikelilingi oleh orang-orang baik dan aku masih berjumpa dengan orang-orang yang tulus gitu. Setelah beberapa hari mendekam di tahanan Polres Jakarta Barat, usai terciduk konsumsi narkoba jenis ganja dan ekstasi, usaha dan perjuangan orang tua dan keluarga Onat yang berhari-hari mondar-mandir agar putranya jalani rehabilitasi atas rekomendasi BNNP, Selasa kemarin dikabulkan pihak kepolisian. Onat pagi kemarin dipindahkan ke Panti Rehabilitasi Jakarta Selatan untuk menjalani proses penyembuhan. Teman-teman juga pengen dukung Om Deddy, Habib. Thank you, salam buat semua. Sorry banget ya bilangin thank you. Thank you. Ini kami menyampaikan update terkait perkara public figure yang menyalahgunakan narkoba inisial OL, yang mana kemarin sudah kita lakukan asesmen dan dari hasil asesmen tersebut sudah disetujui oleh pihak BNNP untuk dilakukan rehabilitasi. Kalau untuk direhabnya di daerah Jakarta Selatan, sekitar Jakarta Selatan ya. Kurang lebih informasi yang kami dapat 3 bulan. Meski Onat resmi diputuskan rehabilitasi, tapi sejak kapan Onat konsumsi narkoba masih jadi misteri. Pihak kepolisian masih tak mau membocorkan karena alasan masih proses penyelidikan. Yang pasti sejak berkarir di industri musik bersama band Killing Me Inside, Onat blak-blakan konsumsi narkoba tapi tobat karena takut bikin malu jika tertangkap. Kembali terjerembab di dunia hitam narkotika. Akankah Onat sepenuhnya bisa merdeka dan tobat dari narkoba? Ya, pastinya ada keinginan untuk sembuh dan pastinya menyesal. Saudara OL ini adalah korban penyalahgunaan narkoba, yaitu pemakai ya, tidak terlibat daripada jaringan-jaringan narkotika. Ya, karena dinilai hanya pemakai, nasib Onat tak berlanjut. Kendati hanya direhabilitasi gara-gara narkoba, Onat benar-benar bikin istri dan anaknya nestapa. Bayangkan, selain gara-gara ulah suami, Baby Priscilia harus semalaman mendekam di balik jeruji. Selama 3 bulan ke depan, ia harus rela mengurus kedua anaknya seorang diri. Bahkan kabarnya selama Onat direhabilitasi, Baby harus siap siaga mencari nafkah sendiri untuk menghidupi keluarga. Pada saat ditangkap kan bersama istrinya, apakah istrinya tahu bahwa si suaminya ini makai narkoba atau membawa narkoba? Pada saat itu tidak tahu. Makanya sholat 5 waktu, jadi jauh dari narkoba insya Allah.